ajang pembuktian 2 match terakhir hari ini. Miramar, di mana pesawat sudah mulai membentang dari La Cobreria menuju ke Puerto Paraíso. Menurunkan jumlah korban yang bisa terjadi. Dan jeruk hilang 3 udah pasti gak bakal chicken. Gue bisa pastikan dengan lobby seperti ini, dengan jarak sejauh ini, dan juga mereka bakal cara belum masuk. juga Nah benar, secara 4 game sebelumnya. Kita mikir dari Chloe Sports. Mereka tertekan dari Limbo yang menjadi korban pertama. Cozy bisa berhasil menyerang bersama dari Farshot juga dari Kiki Boy. RV menggeprek, RV menggerus pemain-pemain dari Clow. Terus nyulik 1. Itu juga bisa jadi satu titik kelemahan dari Fate. Dimana dari Jeruk hanya mengandalkan defense di area arena. Sekarang dari Fate mungkin akan melakukan blokade ke arah dari satu pemain Mekjo yang gatel untuk naik ke atas. Oh, proning. Entah itu terdengar suara gasak-gusuk dari Linux. Mestinya terdengar sama Mekjo yang sebelah kanan. Itu Linux depan memang. Tapi sebelah kanan, Daybot ternyata yang bakal dihamili. Tapi Daybot masih belum sadar. Oh, Daybot sudah tahu jelas dan Fate gagal secara total. Dan juga Daybot sangat berarti boosting yang dia miliki dan tambah. Ngapain sih lo ngejut-ngejutan kayak gini, ujung-ujungnya kalah juga. Dan itu pun tanpa bantuan dari seorang Linux. Dari pesawat, circle nyebelin, sumpah. Itu tapi yang Nesti seriusan di tengah. Iya, lu seriusan banget di tengah-tengah pesawat. Gua garuk-garuk kepala sih. Itu bongkahan pesawat enggak banget. Kelihatan memang lu bisa ketutup. Kelihatan emang di tengah. Iya gitu, kelihatan lu di tengah. Tapi enggak, itu enggak bisa. Lu harus main di pinggiran menurut gue dari Minas Laben. Kayak jadi sumpek banget aja gak sih jadinya? Begitupun dengan tim Quantum yang saat ini sudah ngerasa sumpek nampaknya. Karena coba untuk nge-retake komponen dimiliki oleh tim RV. Tapi granat zoningan. Coba untuk dilemparkan meledak, sedang mendapatkan 1 player. Valevi nampaknya. Ini granatnya cukup on point, bahkan 1 player tambahan didapatkan oleh GS9 dari seorang Farshot dari lantai 1. Tapi coba narik lagi kembali menuju ke lantai 2. Tapi di sisi lain Cozy justru backupan yang diharapkan tergendok di sana. 1v1 situation, Farshot memenangkan. Ini clutch yang begitu cantik dilakukan. Langsung memulangkan hashtag ke-16 tim Quantum. Retake yang bagus ya karena bagian rumah dewanya. Dan itu, wah ini Quantum. Mungkin minggu pertama still not your week, tapi ini tonton semua Quantum ya. Dari mulai retake lu ada kesalahan, makronya takut-takutan, baca elimination fit juga biar jadi pelajaran lah. Tapi ada satu komitmen yang dimainkan dari tim Alter Ego. Rosemary menjaga bagian belakang, tapi bagaimana dari Zuxi, tertrapping granat juga dari seorang Conslate. Horboys akhirnya, mereka tahu performa apa yang harus mereka mainkan. Gila, granat dari mereka masing-masing menggugah selera. Dan Rosemary ini nggak bisa bantu banyak juga dari belakang mau ngapa-ngapainnya. Kalau dia join, masuk ke Kavling compound dari tim Horboys, ini menyetor nyawa untuk mereka. Kayaknya sulit untuk menyamai rekor dari tim Bigetron. 3 kali chicken dan SE ternyata selesai. Rosemary bakal bermain sendiri. Dan Rosemary kita tunggu sampai kapan dia mampu untuk sustain. Ya enak kalau tadi kita mention apa yang sudah disebutkan dari Kak Junior sendiri. Dan Rosemary pun menjadi last man standing yang coba untuk touchdown menuju ke dalam sebuah kubangan dari Bukit-Bukit Minas. Dan tapi di belakangnya tuh tadi ada tim AK Gold. Tapi kita menuju ke arah layar kita di mana Boom nampaknya sudah bertemu dengan tim RRQ. Tapi di sisi lain Juxi langsung di-confirm elimination yang begitu saja oleh tim Horboys. Menuju kembali ke TKP di tim RRQ dan juga Boom Esports yang sedari tadi coba untuk melemparkan granat satu sama lain. Masih tidak ada trading knock yang terjadi, tapi smoke yang di pop up sudah cukup banyak untuk melakukan inisiasi pelemparan tambahan dari granat-granat dari masing-masing tim. Tapi lapar, masih boosting aja, masih nahan tempo begitu saja. Tapi ternyata Okta granatnya kodek menuju ke seorang Viren di dalam sebuah rumah warna kuning. Rumah yang begitu kecil mendapatkan 1 player, menjadi momentum yang cukup untuk menjadi pembuka dari tim Boom Esports melakukan push commit begitu saja. Tapi ternyata counter dari 1 player Yami dari lantai 2 menggunakan S12 kayaknya berhasil mendapatkan 1 player dari Boom. Tapi Yami begitu cepat melemparkan sebuah molotov di arah tangga. Justru terkena oleh seorang Pedro, tapi terkena oleh sebuah molotov menghasilkan knock tambahan untuk tim Boom, menyisakan 2 player tersisa. Lapar, begitupun dengan Genfos dari masing-masing tim. Upaya revive harusnya segera dilakukan dan bisa dari tim Boom. Seorang diri bahkan lapar, masih dengan lapar.
coba untuk melemparkan sebuah smoke, tapi ternyata The Helix dari sisi lain mendapatkan satu player. Genfos menggunakan sebuah molotov. Third party is real, Kak Junior. Yes, The Helix pun akhirnya memberanikan diri untuk ikut campur. Melakukan ataupun menggandrungi fight di mana tadi Yami. Itu blunder besar menurut gue memaksain duel lo molotov keluar dari tangga. Yang padahal itu lo kalau di defense saber aja mungkin boom bisa, tapi boom dengan Pedro masuk. Sedikit merubah bagaimana peta kekuatan mereka lebih tajam. Lebih bisa menyikat pemain-pemain dari RRQ. Tapi kali ini hanya bermodalkan 2 player saja. El Beryl dan juga Pedro. 2 player terkuat dari segi aim untuk Boom Esports. Mampu atau tidak membumi hanguskan pemain The Helix yang masih utuh secara 4 player. The Helix mencoba menyerang agak-agak aneh menurut gue si Babe Flippy. Tapi di sebelah kanan Okta memberikan serangan. Oh, Okta juga masih hidup 3 player ternyata. Tapi yang ter-takedown Pedro sudah dihabiskan oleh Batman. UMP digunakan sebagai weapon jarak dekat tapi masih kalah secara utuh dengan DBS seorang El Beryl. Tajam banget, tapi Prown ditugaskan untuk menjaga sisi luar dan Okta pun memberi punggung dia. Selesai Boom Esports di tangan pemain The Helix. Game di mana rumah panjang yang sudah diduduki oleh Blue ingin coba untuk di-retake oleh tim Begatron Veksi, dikirimkan menjadi tim atau player di depan sana menggunakan sebuah granat coba untuk dilemparkan, tapi satu player Leon didapatkan oleh satu buah AUG yang ditembaki dari tim Begatron. Dreadnought terjadi, bahkan Xbox sudah didapatkan kembali oleh seorang Zeta, tapi Razak yang sedang healing begitu saja terkendok. Begitupun follow up yang dilakukan oleh tim Begatron menggunakan sebuah vehicle gagal karena aim dari seorang Stickly begitu lengket sesuai dengan namanya. Dan ya oke. Stickly masih mencari sisa the last man standing saja dengan 1v1 situation karena The Zeta dan menang Stickly. Ngeflick kanan kiri yang sangat manis, tapi The Helix pun juga tersorot dengan mereka mampu akhirnya melihat pemain-pemain Horboys yang bisa mereka seret untuk tim dari Mekjo yang dimana mereka tadi ingin masuk dari area barat tiba-tiba berputar penuh ke area bawah. Oh, The Helix mengambil decision bukan menabrak tengah langsung, tapi memainkan bukit terlebih dahulu melawan dari AK Gold, tapi Rosemary. Wah. Gila Rosemary, awareness tingkat tinggi. Gak cuma berfokus ngendok, tapi masih ingin melakukan beberapa penembakan. Dan itu dia sangat lihai melihat sisi high ground. Wah, ini ada yang bikin gagal fokus juga. Satu player dari Claw, tadinya dia ada di pulau kanan loh. Tapi satu player ini, last man standing ini bisa berhasil touchdown di tengah-tengah. Tapi kita kembali lagi menuju ke arah game di mana The Helix yang sudah tadi coba untuk meretake sebuah medan yang sudah dimiliki oleh tim AK Gold. Nampaknya Batman menggunakan satu senjata FAMAS di depan sana, coba untuk maju saja. Tidak mendapatkan informasi yang begitu banyak, tapi justru satu player yang dikirimkan menggunakan bagi mendapatkan informasi yang lebih lagi dari seorang Zhao. Tapi Zhao ternyata counternya begitu sakit. Menggunakan S12K-nya coba untuk melemparkan molotov sebagai zoningan tambahan, bahkan granat. Coba untuk dilemparkan Mortali nampaknya sudah terspot posisi jelasnya, tapi hati-hati Zhao. Bahkan Batman yang coba untuk follow up gagal. Tapi Zhao masih menggunakan S12K-nya. Coba untuk 1v1 situation melawan last man standing dari tim The Helix gagal karena follow up atau backup fire dari tim AK Gold. Nyata Linux di sisi lain tertangkap basah oleh seorang Neko dari tim NST dari arah dalam sana. Masih belum terkonfirm elimination point-nya karena posisinya masih begitu jauh. Tapi Rosemary tertangkap oleh seorang Grumpy dari tim AK Gold dan Altrigo pulang di stack yang ke-7. Iya, yang masih 4 itu Mekjo, NST yang memang dari awal di tengah. Dan mereka benar-benar saving banget untuk tidak mengeluarkan batang hidungnya sama sekali. Tapi Nightmare mencoba untuk mengusir juga. Sama halnya, bukan memilih menekan ke arah tengah, tapi menekan pemain-pemain dari Mekjo. Tapi mereka terlebih dahulu lah yang terjatuh satu player. Beberapa granat, bahkan ribuan granat dilemparkan untuk menyerbu Hexas. Sebagai jangkar paling depan dari Nightmare, tapi masih gagal. Masih tidak menjangkau dari Hexas. Hexas mencoba membalikan kuantitas dia, tapi Hexas! Satu granat dari Botex tepat di depan muncung dia. Follow up dari Linux pun juga tahan. Dan buy one get two. Kembali tunjukkan dari Botex. Bagaimana akurasi granat yang dilemparkan. Benar-benar menghanguskan pemain Nightmare. Mekjo, kita tunggu aja momentumnya. Semuanya saling menunggu di 2 menit untuk mengambil di sini. Tapi satu spotlight dari Jimboy terlihat jelas dari seorang Linux. Dan lagi, vision di atas genteng lah yang diberanikan dari Linux dan bahkan
Kanan pun coba dihajar. Gatris membiarkan saja. Smoke menutup angle Linux. Tapi Linux gila, maju dia untuk tahu bagaimana titik dari kompon bisa menjaga 3 teman yang ada di depan. Yap, kiri dan kanan coba untuk dilebarkan dari tim McJoe sejauh ini. Bahkan Stickly dari sisi lain mendapatkan 1 player G-Boy dari tim NST dan Kestara. Di sana seorang diri saja coba untuk mengclutch 2 player dari tim McJoe tidak mendapatkan hasil yang optimal karena backup yang dilakukan oleh tim McJoe sangatlah apik. Bahkan seorang Daybot yang berada di belakang menjadi watchtower justru mendapatkan fokus yang lain. Di mana NST 2 player di sebelah kiri coba untuk di-knock out terlebih dahulu di confirm elimination-nya dan NST justru pulang sepenuhnya menuju ke arah lobby, berhasil dibumi hanguskan oleh tim McJoe bahkan tim Glue Esports. Tapi di sisi lain, Cloud masih menyisakan last man standing-nya, masih bertahan dia seorang diri. Gatrins sudah terspot 1 buah granat, bahkan 2 tadi sudah dilemparkan coba untuk meng-clearing aja area dari rumah tersebut. Gatrins sudah terspot 1 granat tambahan coba untuk dilemparkan, meledak di sana. Masih tidak mendapatkan apapun, justru Gatrins lah yang mendapatkan 1 player dari McJoe. Coba untuk di-end tapi tidak dapat karena backup 1 player dari Botex menggunakan GS lainnya berhasil mengcover dari rekan setimnya. Tapi 2 player tambahan pun dari McJoe. Coba untuk melawan dari tim Glue. Glue gagal. Kiman yang mencari last man standing-nya pun gagal meng-clutch 2 player dari tim McJoe. Dan winner Chicken Dinner berhasil didapatkan oleh